صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام الصحابة والقرابة والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وإلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح بالمقام شيخنا عبد القادر الجيل وقت العلوم شيخنا بحمد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال شيخنا أبو يزيد البسطامي وإلى روح قطب الأول شيخنا محمد بن عبد الكريم وسلم الوطن المقدر بلا شيخنا محمد رشيد بن عبد الله قال وقيد وإلى روح شيخنا سيد صلاة الباري من شيخنا محمد سبني بجرمني وأصوله وفروعه وإلى روح شيخنا زيد بن عبد الله شيخنا محمد سرود عبد الباقي وإلى روح شيخنا موليا وأصوله وفروعه وإلى روح شيخنا محمد سبني بن حجي محمد ربي وحفيله كان يقول سبني مزيدا وأصوله وفروعه أن الله الكريم يتبسم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونباتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا فحم النبيين وكمال الإيمان والإسلام بسير النبي وآل النبي سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain. Amin. Hifdzul awqati, memelihara waktu. Inilah yang terakhir daripada wasiat yang 9 yang diwajibkan atas tiap-tiap syarih mengetahui dan mengamalkannya ila akhirih. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang penuh mubarakah ini alhamdulillah kita bersama-sama kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita dan sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat subuh secara berjamaah, kemudian sambil menanti-nanti waktu isyraq kita isi waktu yang penuh manfaat dan penuh barakah ini dengan duduknya kita berada di majelis ilmu agama. Mudah-mudahan duduknya kita berada di majelis ini akan semakin bertambah, mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan kesalahan kita, kealpaan dan kelalaian kita, demikian dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan akan semakin bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan jangan lupa untuk berniat i'tikaf di dalam ini masjid dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hadis yang kedua, i'tikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan berlimpah selalu kepada kehadiran junjungan baginda kita
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan juga para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian rahimakumullah, meneruskan pengajian kita dalam kitab Tuhfatul Rawiyyin yang diantaranya berisikan 9 wasiat orang-orang yang saleh kepada kita untuk mendapatkan pendidikan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama taubat, yang kedua qanaah, dan yang ketiga surut, yang keempat ta'allumul ilmi syar'i, kemudian yang kelima al-muhafadzah ala sunnah, memelihara dari segala yang sunat-sunat, kemudian yang keenam tawakal kepada Allah tentang rezeki, yang ketujuh ikhlas di dalam segala beramal, kemudian yang kedelapan uzlah, selalu mengasingkan diri menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah hibdul awqati, berusaha untuk memelihara waktu agar waktu semuanya berisi untuk ibadah. Karena waktu ini kesaik yang waktu seperti pedang. Apabila kita yang tidak memanfaatkan, maka waktulah yang akan menghilangkan diri kita. Dan waktu apabila sudah berlewat tidak bisa terulang kembali. Ya, semenit saja waktu untuk berlewat, terulang kembali karena awalnya. Lagi sejam, lagi seharian. Ya, hari kemarin kan apalagi terulang sudah selesai berlanjut. Ya, tidak bisa terulang kembali. Makanya waktu yang tidak bisa terulang kembali harus kita betul-betul manfaatkan, betul-betul dipelihara, dijaga agar waktu ini berlewat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang terakhir daripada wasiat yang 9 yang diwajibkan atas tiap-tiap salib orang yang menjalani akan jalan akhirat untuk mengetahui dan mengamalkannya. Kemudian wasli ila ta'ati waqtaka kullahu, la tatrukan waqtan ya mudan mutasahila, atasiru awqatul mubahi bi niyatin masruhatun bil khairi masru bila dilan. Mujahidin yang artinya gunakanlah semua waktumu kepada taat kepada Allah. Usahakan. Dan taat kepada Allah ini ada harus melalui ibadah mahdoh. Kalau tahu di rumah sudah baca. Ya, kalau kamu sering cuma baca Quran aja ada. Ya, ibadah kita ini kan ada hubungan kita terhadap sesama, ada juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan supaya bernilai. Bahkan sesuatu kubah, berdagang, makan, minum, itu diajarkan oleh orang-orang terdahulu supaya menjadi ibadah. Jangan hilang semata-mata tanpa ada ibadah itu. Nah, ujar Sidin bilang, janganlah engkau biarkan waktumu itu hilang sia-sia, rugi kita. Dan jadikanlah waktu yang harus, yang mubah itu ujar Sidin diniatkan untuk kebaikan. Berdagang niatkan untuk melaksanakan kewajiban. Jangan mengopasi bini lawan anak, nafkah ngarannya. Jadi usaha kita asalnya mubah menjadi wajib, bernilai ibadah. Makan niatkan supaya kuat. Ya, tidur kita niatkan supaya nyaman beribadah. Karena masing-masing ini ada hak. Mata ada punya hak untuk istirahat. Perut ada punya hak untuk diisi. Ya, badan ada punya hak untuk istirahat supaya kuat. Ada hak masing-masing. Likulli syai'in haqqun. Nah, jadi orang dahulu itu dia Syekh Murabbi Mursyid itu melatih kepada murid-muridnya
untuk saling apapun yang dia lakukan sesuatu yang mubah dipelajari, diajarkan supaya menjadi ibadah. Jadi waktu itu terus ibadah, sampai bergaul berkawan pun jadi ibadah. Karena kita kan kadang-kadang basicnya ya bahasanya yang banyak duduk bersama-sama bercanda gurau dengan kawan. Supaya apa? Supaya nyaman pikiran. Ya kan? Bangun kita dulu seorang beribadah pusat juga akhirnya. Apalagi pikir yang panas. Ya ada refreshingnya, santainya itu ada. Cuma santai ini jangan kelewatan. Kita kadang-kadang baharian sampai di kawan-kawan. Karena kawan mencari kemana-mana kan. Ya kan? Orang dahulu ada berkumpul berkawan sebenarnya untuk melepaskan rasa capek otak kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi niatkan itu. Nah, jangan diniatkan untuk kebaikan. Perhatikanlah dia, jangan sampai lengah, jangan sampai lengah waktu, jangan sampai bilang sia-sia. Kita ini sudah guring ini kita berapa jam ya? Waktu tidur kita berapa jam? 8 ya? Pastinya 8. Kadang-kadang selebih. Ya, 8 jam. Baiknya aja begawi, istirahat, makan, semestinya 8 jam dulu ya. Semestinya beribadah Pak, seharusnya 8 jam. Jadi 28 jam. Ujar Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kita hilang waktu sia-sia di waktu tidur itu 8 jam sudah. Andai kata umur kita tuh kan 60 tahun, 20 tahun sudah sia-sia umur. Ya, 20%, sisa 40 tahun. Mau 8 jam pulang nih, sesuatu perbuatan yang mubah. Pegawai, ya, usaha, berkawan, istirahat. Istirahat itu kan harus tidur, Pak. Santai, istirahat ya, 8 jam. Anggun 8 jam ini nah usaha kita, pegawai kita, kemudian istirahat kita, santai kita, makan minum nih. Karena dia katakan yang sunat pergi. Pulang 20 tahun, sisa pulang 20 tahun. 20 tahun ini kawalah kita isi ibadah pulang. Nah, ayo sembahyang 5 waktu berapa jam kira-kira? Saat semalaman dulu kan kita hitung-hitung. Ada nggak kira-kira sembahyang 5 waktu sejam? 30 menit lawan wirid-wiridnya, lawan sembahyang qabliyah ba'diyahnya. Ada nggak sejam? Hah? Subuh tadi ada sampai sejam lah, ada sampai kecuali lalu membaca pengajian. Hitung sembahyang aja dulu. Anggaplah misalnya 30 menit dah ya, 30 menit kita sembahyang lawan wirid qabliyah ba'diyahnya. 30 menit kali 5 berapa? Hah? 2 jam setengah. 2 jam setengah berarti 5 jam setengah lagi tak? Mana waktunya? Ya kan? Terbuang-buang banyak banget sia-sia waktu kita. Ya makanya orang-orang yang dahulu memelihara murid-murid mereka itu mengajarkan agar sesuatu yang mubah kita istirahat, apa yang kita lakukan niatkan agar niat itu jadi ibadah. Kan mubah ini dikerjakan ada pahala, ditinggalkan ada berdosa juga. Cuma hilang sia-sia waktu kita. Ya supaya bernilai niat innamal a'mal binniyat. Hanya saja amal itu akan mendapatkan nilai kalau tidak ada niat. Maka niatnya apa? Berusaha niatnya apa?
bakawan niatnya apa? Ya, kenapa jadi kita lakukan istirahat niatnya apa? Supaya terus kita tidur kalau 8 jam nih niat kita tidur itu apa? Supaya ada hilang waktu. Makanya sunnah Nabi banyak anak guring kita ada disuruh bersuci, ya Allah, wudu. Habis wudu baca pulang kita Bismillahirrahmanirrahim 21 kali ayat Al-Kursi, ya Allah sunnah Nabi nih Fatihah 4 pulang. Habis Fatihah 4 dibaca pulang sunnah kalau itu bukan dalam kitab Anwarul Musyarrafah. Ya, sunnah menyampaikan seluruh bukan kita membentuk lambang jalan. Nah, memang dahulu. Ya, habis itu dan bismillahirrahmanirrahim ya wa bismika apa duri lagi. Kira baru sekompol baca pulang awal supaya cepat mimpi lawan Nabi. Ya, 15 kali jangan kurang, jangan lebih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Abdul Azhar wa Yaqutul Ahmar wa Nurul Awhar wa Sirillahil Akbar 15 kali. Insyaallah mujahidin. Asal Allah, asal hati kita betul-betul rindu, bersih hati kita, ingin bertemu lawan Nabi, kita mimpi. Salawat ijazah sidin sebentar. Ya, habis bacaan berapa ya tadi? Bismillah baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Abdul Azhar wa Yaqutul Ahmar wa Nurul Awhar wa Sirillahil Akbar. Habib Nawfal Ali terus beliau menyarankan setiap anak baca salawat, baca Qurannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Abdul Azhar wa Yaqutul Ahmar wa Nurul Awhar wa Sirillahil Akbar. Sawat catat. 15 kali bawa guring lagi. Ya, tidur kita tuh, guringnya kita tuh dicatat ibadah terus, dikir terus. Jadi kada sia-sia umur kita. Ya, hendak guring ingat lawan Allah, lalu Allah mengingatkan lawan kita. Arti Allah mengingatkan lawan kita itu menghibur di dalam tidur kita. Ya, mimpinya bagus. Mendakar itu siapa senang memikir kepadaku, menyebut asmaku, menyebut namaku, ya Allah, aku kenal malaikat tangannya. Banyak penafsiran Allah kabar dakar itu ternyata memberikan kabar gembira, ya mimpi bagus. Bahkan pembacaan mimpi sebanyak di Masjidil Aqsa, senang ada baunya. Mimpi sebanyak di Madinah Munawwarah, masya Allah. Mimpi tawa, mimpi ketemu orang saleh. Bahkan pembacaan Allah memberikan kabar gembira di dalam mimpinya. Ya, akhir riwayat itu dalam riwayat bila kita terjadilah ada kuring pembacaan, roh kita itu berada di arsy Allah. Roh kita berada di tempat yang sangat mulia. Kenapa? Keuyuhan datang bila barang bau bacaan ada, bau ada. Ya, Allah tak memberikan hiburan di dalam tidurnya. Yang hibur itu mimpinya macam-macam, sesayewa gila lah, mimpi disakiti orang, mimpi mamai orang, mimpi bakalahi, macam-macam kan bagus mimpinya kadang yang mana. Ya, amanah itu kalau terjadi kita ini kan manusia, kadang sering lupa, lalai. Terjadi kita tidur mimpi kada bagus, sunat tapi ya, sunat hukumnya membaca dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, arahkan kepala ke kiri, berudah sedikit, jangan berudah benar, berudah ampun aja benar. Ya, sudah menduga benar usia lagi di sebelah kiri, habis terbaik lagi. Ya, sunat hukumnya membaca a'udzubillah. Nah, baca a'udzubillah pikirkan
Pikir, nah itu kita dulu itu dalam keadaan berpikir pulang. Ini tidak bisa ada ingat maka kita ingat pada jadi sekarang jelas. Makanya nyaman melihat lautnya. Ingat lagi dia bismillah separuh sudah makan habis kersingnya agar ingat masih ada sunnah Nabi bismillah di awalahu wa akhirahu. Tetap ada nilai ibadah. Ini untungnya kita umat Rasulullah, Masya Allah. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah yang sangat besar bahwa kita menjadi umat yang terbaik, umat yang dimanjakan dan umat yang disayangi oleh Allah. Buktinya kita waktu banyak diberikan berkah, gurih berkah. Orang dahulu ada, ayo dengan bacaan gurih bernilai mikir terus. Berusaha niat yang baik dapat pahala, berkawan niat yang baik dapat pahala, istirahat niat yang baik dapat pahala. Tapi niat mengasih niatan hilang ada nilainya, maka semangat kencang-kencang baliknya selesai. Alhamdulillah. Niatnya apa? Niat akan ibadah Allah dan niat ini sunnah Nabi. Ini aku makan saya dapat. Ya makan tuh benar misalnya pagi kan ada pengajian siang guring 1.40. Niat guring kita segera sekali nyaman ya dari pengajian jangan mengantuk pahala. Ini niat dari masing-masing bilanya kita guring asal guring niatnya kan ada habis waktu terbuang. Berusaha niatnya kan ada asal berusaha habis. Di setiap hari niat terus. Makanya orang-orang soal yang berniat diingatkan terus oleh si murabinya untuk niat-niat yang baik. Nah kita tak ada di sini membimbing secara rohani itu tak ada. Bahkan caranya salawat supaya kita bisa mengatur waktu. Salawat kita mengatur akal kita dalam kehidupan kita supaya bernilai ibadah. Sebabnya kita macam-macam. Karena racun di pengajian duduk berkat salawat. Hati kepingin dengan pengajian makanan kayak ini. Kalau ada inisiatif, ada keinginan, ada hikmah, ada bagian yang baik ini tampung sini untuk ilmu. Apa kayak kita ada pendapat ada lagi baginya, ada ngerti hati atau niat ada asal doinya pak, guring-guringan, makan-makanan, apa niatnya ada. Ya, ini yang penting hibdul awqat memelihara waktu. Waktu berjalan selesai tidak ada lagi. Membuat sia-sia habis sia-sia kita. Ada ibadah bersyukur kita nanti kita maksiat. Waliyadzubillah. Nah sia-sianya rugi berlewat apalagi maksiat waktu kita gunakan. Bismillah. Nah kemudian hendaklah tiap-tiap saling itu mempergunakan waktu kesemuanya untuk bertaat kepada Allah. Usahakan 24 jam itu menjadi nilai ibadah jasmani. Caranya dan meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat pada agama. Bakal ada bermanfaat atau agamanya. Aku tidak bertawar. Aku kumpul manfaat. Bakal menyebati orang, bakal menggosip, menggibah, fitnah, itu dosa. Nah sedangkan bapak dia ada nilainya, ya dosa. Ada nilainya bagus. Tapi kalau awal mencari manfaat dari manfaat awal yang ada punya kelebihan apa bagus. Karena masing-masing punya kelebihan. Mengapa nih hasilnya bagi saya ini manfaatnya ada sangat besar. Ya, atau perkawanan dulu kumpul supaya nyaman dan bersih lapang, supaya hati nyaman ibadah pulang kembali nyaman bisa. Tergantung niat kita. Nah, jika mengerjakan sesuatu pekerjaan yang harus sekalipun harus hendaklah jadi niatkan untuk ibadah. Nah, contohnya seperti berusaha, harus kalau usaha menuntut rezeki, hendaklah kita bertujuan bahwa untuk menunaikan kewajiban
usaha kita bernilai wajib karena nafkah itu wajib, usaha hukumnya wajib. Lalu berniat untuk memberikan nafkah di lawan anak-anak. Jadi pekerjaan kita jadi ibadah. Berjualan di pasar, berjualan barang, duduk makan, nilainya apa? Ibadah. Karena jadi ibadah. Niat hendak menafkahi anak di. Maka bila nilainya wajib jadi ibadah berberkat berusaha. Berkat niat. Ya. Kan ini yang dijabarkan kam min amalin yatasawwaru bi surati dunya yakunu amalan akhirah bi husni niat. Banyak secara kasat mata orang ini yang pekerjaannya tidak dunia tapi nilainya jadi ibadah akhirat. Kenapa? Karena bagusnya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati akhirah yakunu amalan dunya bi su'i niat. Berapa banyak secara kasat mata dilihat ibadah sembahyang, baca Quran, ya, si ceramah, pengajian, ya, tapi nilainya adalah ada hilang syaitan. Kenapa? Jahatnya niat, bisuki niat. Niatnya bukan karena agama, niatnya bukan karena Allah, tapi niatnya dia ujung, sum'ah, sudah dipuji, hari sudah. Ya kan? Lalu bagaimana? Dosa yang didapat bukan pahala. Kenapa? Niatnya tak salah. Ya Allah umat almarhum apa hendak belajar pemakti lagi harus tempat kesediaan sedang sangat pemakti. Di sini menuntut ilmu ternyata jangan menjadi buat guru, menjadi ulama yang laksanakan kewajiban yang penting untuk diri seorang, ya, untuk diri seorang di sini. Yang penting benar nih, karena wajib menuntut ilmu, laksanakan kewajiban selesai. Masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu nanti itu belakangan. Yang penting karena Allah. Ingat batal niat yang penting. Nah, kayak di sini kewajiban kita menuntut ilmu. Jangan berniat anak jadi tuan guru, jangan berniat anak jadi orang besar dosa. Tuhan memberi itu hibah Tuhan, pemberian Tuhan terserah. Jadi ini yang penting kewajiban beres. Ya, bila lihat anak jadi tuan guru salah, sudah niatnya ada dipuji orang, ya, ada muliakan orang, ya, jadi nampak niat kita. Nama amal niat dasarnya. Makanya semua kita berkata yang dibicarakan mesti niat apa dibahas. Jangan mesti niat dibahas pertama. Menjurahkan niat kita belum lagi sholat. Syukur sok-sok. Nonton. Kayak itu tuh, Abah Guru Sokongkol dahulu pengajian. Kayak itu bangsa Morabi Mursid mengatur murid-muridnya agar mengubah ini jangan sampai hilang sia-sia. Nampak ibadah niatnya ikhlas, dan harus niat akan sunnah Nabi. Yang mengerjakan sunnah Nabi ini dia walaupun kita ini kata berniat ikhlas tetap diterima karena Allah memandang Rasulullah sunnah. Makanya semakin banyak kita melaksanakan sunnah, semakin banyak kita harapan mendapatkan cinta Allah. Semakin besar mendapatkan cinta Allah, semakin besar kita mendapatkan perhatian Allah. Bila Allah perhatian, Allah pasti akan memelihara dan menjaga. La yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu ila Allah al-Masih. Senantiasa hamba-hamba ini jangan berusaha mencari cintanya Allah dengan memperbanyak amal ibadah sunnah. Inna wajah dalam Al-Quran qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Banyak-banyak mengikuti aku.
Fattabi'u kan dilamar lah. Fattabi'u ini itu dakwah. Selalu ikut sunnah aku, ajaranku, cara aku menjadi. Maka apa yang mendapat yuhibbukumullah. Jangan bila Allah cinta, ya berlaku dosa habis selesai. Bila dosa dari rezeki raja, ini nama menghambat rezeki dosa, nama menghambat doa kabul dosa. Ya, nama menghambat amal diterima karena dosa. Makanya laksanakan sunnah karena sunnahnya melebur dosa. Nah, termasuk kita mengisi waktu sampai di sunnah. Nah, ini manfaatnya semuanya dosa kita diampuni oleh Allah. Apalagi kumpul kita bersama dalam majelis zikir. Ya, mematahkan bulan subuh, sembahyang subuh berzikir, selesai berzikir sampai isya sembahyang surat Isra, sembahyang kita sedih surat apa pahalanya Allah memberikan pahala haji dan umrah sempurna haji yang mabrur, umrah yang makbulah ada perlu duit. Umrah berarti belum tentu diterima. Bisa aja umrahnya dia dapat. Ya, jalan benar. Beribadah hari juga di kantor aja. Ya kadang-kadang umrah menjadi murah. Ya kan? Yang penting umrah, yang penting sensasi. Ya tak perlu 2 kilo di kamar aja. Akan bisa sebanyak masjid dia pada pulang menjauh. Murah jadi memang ada rubah ada harga. Cuma sensasi umrah kan ada dicari. Ya kan? Makanya ini kadang-kadang banyak terjadi yang penting umrah dari jauh yang penting berangkat ada gawe kesana juga sudah harap bayar di kamar aja. Ya sebanyak apa ini kita makbulah hajinya mabrur apa umrahnya makbulah hajinya mabrur. Sembahyang 5 waktu menjaga pulang sembahyang waktu berjamaah terus langkah kaki dia dari rumah menuju langkah kaki dia dari rumah menuju masjid sembahyang berjamaah 5 waktu pahalanya haji mabrur lah. Yang disebut haji umrah salat berjamaah haji yang orang belum bisa melakukan ibadah haji sembahyang berjamaah mabrur man masya salat waktu bagaimana yang hajat mabrur siapa melangkahkan kaki menuju sembahyang berjamaah pahalanya haji mabrur langgar barat musala barat masjid barat lagi tinggal mensyukuri. Jadi kadang-kadang banyak parat malah lengah jauh malah berhemat mendatangi bahano ada di sini pak kira-kira janganlah harus sama haji orang lain. Tuhan sudah memberikan lapang dorongan motivasi pahala gede yang besar ya kita tidak ada pikiran-pikiran. Allahu Akbar Allahu Akbar nyaring suara keras sudah di mana-mana bahwa menghadap pandangan kira-kira 10 liburan. Ya radio suara tuh masjid di mana tuh simpang itu nyaring di sini nyaring ajabri nyaring kadang-kadang membawa kadang-kadang guring mati. Atau pura-pura ada mendengar, mengpura-pura ada mendengar. Kalau tidak dihubungkan dengan kesifat orang munafik semalam pengajian malam subuh siang sumur pembunuh yang tahun lahum tahun yang jiwon punya telinga tapi tidak mendengarkan kebaikan, punya mata tapi tidak melihat kebaikan, punya mulut tapi bisu kada bisa membawa dan menyebarkan kebaikan. Malah kadang-kadang pulang menyuruh orang bersembahyang pulang. Waliyadzubillah. Kalau takut benar, maka kita memang setiap saat kita latihan khususnya kan satu waktu berangkat berjamaah satu waktu Allah letakkan titik hitam sifat munafik di hati satu waktu. 2 waktu bertambah ya, 3 waktu bertambah, 4 waktu bertambah. Semakin rancak sembahyang ada berjamaah, semakin tebal sifat munafik, titik hitam munafik di hati kita. Semakin tebal sifat harta, semakin tebal titik hitam sifat munafik, semakin gampang melakukan sifatnya orang munafik. Bukan
kafir kan dan cuma melakukan sifat orang munafik. Maka bila melakukan sifatnya orang munafik termasuk zaman sahabat Nabi bahwa berdusta tentang. Makanya ibu-ibu mempelaki dia itu jangan berjamaah, dia jangan heran kalau rakaat didustainya. Hari ini nanti menyatakan dia memilih pemimpin bilang kamu yang berjamaah jangan jadi dustainya. Mengenai berjamaah sebelum berjabat lagi berjamaah lagi terus menjaga waktu bagus. Kenapa? Bakal menjadi orang-orang jujur. Kuncinya. Makanya apabila sombong waktu dia dahulu ada berapa besar masih lagi. Allahu Akbar. Jadi yang saya hanya bila rasa orang itu harusnya kan berjamaah bertetangga. Ada di belakang masjid berbada guru dengan bapak tetangga kawan dia. Kalau belajar dapat di sini bagus dia tidak bagus pada di sini cuma tolong jangan ada berjamaah lah sembahyang. Tolong jangan ada berjamaah usahakan berjamaah. Mungkin wajib berjamaah di sini jangan di tetanggamu. Keras tapi sejarah. Kenapa? Saya sudah merasakan manfaat sembahyang berjamaah. Ya, nanti kata Nabi la yusibuhu faqrun di dunia akan bakal fakir nyaman hidup menurut sembahyang berjamaah nikmat. Rezeki itu tapi diusahakan banyak datang. Bukan kita berusaha, tapi rezekinya nyaman sembahyang berjamaah. Ya, mana usaha pulang di rumah atau ada kesempatan ini menjaga waktu berjamaah agar tambah berberkah. Itu apa? Supaya tambah berberkah. Nah, sini itu memaksiati. Karena masih bisa merasakan manfaat sembahyang berjamaah dengan udah waktu terus dipelihara dijaga. Ya, namun di makhluknya betul lagi ada sudah itu berapa datang. Benar betul kan waktu ada 5 menit lagi ada saatnya aburnya pulang. Lah sampai awal sembahyang dulu. Ya, kalau salah itu ulangnya tapi sembahyang masih jelas. Ya, kita dulunya di sana tutup wajib. Misalnya pemerintah mewajibkan bagus betul ada 5 menit lagi tutup bertahan. Ya di pasar 5 menit lagi tutup bertahan. Musola di sini pengajian apa sembahyang waktu terus berberkah. Walau anak Al-Quran wattaqau lafatahna alaihi barakatin minas sama. Ya, biar buah-buahan itu padahal orangnya ada bisa benar-benar bisa marah. Jangan fokus belum becak pulang. Nah, anggur pisang pohon tanamannya bobo-bobo nanti jadi bagus. Anggur ada pohonnya ada, apel ada pohonnya ada, buah dan ada pohonnya, pisang ada, sepanjang jalan ada lah pohon. Dan Allah membuktikan bahwa orang yang bertakwa mengisi waktu sedang berjamaah Allah berikan keberkahan. Melihat Madinah belum lagi ada pemandangan rapi, jurutan tetap kita, Masjidil Haram ya Allah luar biasa. Makanya penting kita menghadap rezeki itu bahasa apa dices. Artinya mences itu kayaan di sana supaya kita menjadi sebatang beriman kuat beriman. Niatnya ada rezeki berarti Allah mences bahasanya supaya kuat pulang supaya lima berjamaah kuat. Karena melihat orang apalagi kalau kita dimakan putih-putih berata terbayang makanya kita akan dihalau daripada mas. Makanya dalam kitab Asal Rasulullah dikatakan pada ketika mendengar azan Allahu Akbar segera kita cuma laksanakan panggilan Allah. Kenapa? Karena bila kita segera melaksanakan panggilan Allah, ya kita akan dipanggil dalam panggilan lembut daripada masyarakat. Malaikat kita ini ada tujuh. Bila ada sebelum ada segera sudah siap. Tidak daripada masalah malaikat mahala kita ini kasih kita kepada kita menuju tempat
perkumpulan menuju hisab Allah ya, dipanggil dengan lembut, kata kasar. Karena mau berjalan mereka menggendong mereka. Lemah lembut, jadi mereka mengatur kita. Mau kita ada perhatian atau kewajiban, ya kita paling itu bilang, ya asik. Mau tujuannya, cicaknya jalan asik, nyaman lah. Ya kan, mengenai pakaian kedua lagi. Itu kita pas Rasulullah ada dia kasih. Ya, kendaraan ada, panggilan ada, kita mendengar. Ya, bayangkan kita akan dipanggil oleh Allah nanti kepada masa bila kita langsung segera melaksanakan panggilan Allah, maka kita akan dipanggil dengan panggilan lemah lembut kita menuju pada Masya Allah. Sudah ini dapat kita laksanakan kita amal dalam kehidupan kita mudah-mudahan. Amin. Ya, Islam sudah sampai. Mana tadi? Nah, dan untuk menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar memelihara diri supaya jangan termakan barang yang haram, berusaha dan halal, hendak halal menuntut ilmu, apa yang kita jual, apa yang kita tukar, apa yang kita lakukan dalam muamalah harus menuntut ilmu. Jangan sampai dikatakan oleh Imam Ghazali kita di akhir zaman umat Islam berusaha banyak terjerumus kepada riba. Secara kasat mata atau secara praktiknya kadang-kadang bisa salah. Dia akad saja punya masalah. Akad tidak salah. Maka kita nanti yang betul karena kredit atau di mana ini akadnya mempunyai diri riba ya. Ya, takarweh banyak di rumah kasih lunasan tadi. Akadnya sudah kayak akadnya. Asal habis bayarlah akadnya mana, maka akad bagian daripada rukun jual beli. Ketiga rukun sah, sembahyang ketiga rukun sah. Ya kan, nah ini yang mau jadi teruskan walaupun lemah jual beli ini jangan amal lemah sudah teratur baru. Makanya ujian baru sombong menghadap usaha alim dan dulu nanti alim itu mengerti apa yang kita usahakan. Kan harus jadi dua guru ada. Mengerti apa yang akan kita lakukan. Kita berjualan tidak ada nomor hutang. Cara akan hutang kayak apa? Ya kan? Ada yang nomor kredit. Cara akan kredit kayak apa? Mungkin ada. Ya, nomor dana kayak apa? Nomor dana jangan kayak dulu. Nomor banyak bangkrut. Makanya pas lalu ada dikir dulu. Tanyakan orang mengerti kita nih nalar menjalani melakukan ibadah supaya selamat dunia akhirat saja. Tujuan itu supaya selamat dunia akhirat. Menghendak tidak selamat, ayo berusaha selamatkan diri, hidup selamat nafsu, ayo silahkan. Menghendak tidak selamat. Nah, tinggal pesalaman pulang sudah ada. Bahkan menghendak selamat, sudah tidak selamat dunia akhirat. Kita jalan dulu maka sampai mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Kita dapat kesalahan kita dapat banyak-banyak tamu dan kita laporkan kita berada di tempat yang penuh dengan keberkahan, waktu yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan hidup kita penuh dengan keberkahan, berkah di dunia penuh dengan kebaikan, berkah di akhir hayat. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah, berkah nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Rasulullah, syafaatnya para sahabat, syafaatnya para tabi'in dan para auliya Allah, dan syafaatnya dunia bersama-sama mereka untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ba'alna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli al-nar. Allahumma astajib du'ana wa shfi maradana wa arham mautana wa yassir umurana ma rahmati qulubina wa amrina. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan
سواك ولا تجعلنا يا الله ممن خالف أمرك وعصاك وحسن الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله